Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mahmudah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini dilaksanakan pada kelas 9G di SMPN 10 Jember. Berikut ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Secara umum, peserta didik kelas 9G memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, namun terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa menguasai materi seperti teman yang lainnya. Pada proses pembelajaran menggunakan kurikulum 13 dengan mata pelajaran IPA. Sesuai dengan kurikulum tersebut, memungkinkan peserta didik untuk belajar berpikir secara kritis dan kreatif, sehingga memberikan perkembangan yang lebih baik kepada peserta didik. Kemudian, memungkinkan mereka untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Cara guru dalam mendampingi peserta didik yaitu memberikan pendampingan, penguasaan materi secara bertahap, sehingga peserta didik yang didampingi secara berangsur-angsur diberi kepercayaan untuk mendapatkan proses belajar secara mandiri. Peran guru dalam pembelajaran di kurikulum 2013 yaitu sebagai scaffolder, penyampaian informasi, evaluator, fasilitator, dan motivator yang dapat membebaskan peserta didik untuk berpikir, berkreasi, dan juga berkembang. Pembelajaran dengan pendekatan scaffolding ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mandiri. Secara operasional, langkah-langkah dalam penerapan metode scaffolding adalah guru menjelaskan dan menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sub pokok bahasan yaitu pelajaran IPA. Pada tahap ini, pelaksanaan metode scaffolding dengan menugaskan peserta didik membentuk kelompok sesuai ZPD untuk memecahkan masalah yang ada. Penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD di kelas 9G di SMPN 10 Jember. ZPD mencerminkan jarak antara kemampuan aktual peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas secara mandiri dan kemampuan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan. Pada titik ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru melalui kolaborasi atau bimbingan sehingga mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Dalam konteks CBD, pembelajaran terjadi secara optimal ketika peserta didik diberi tugas yang berada di antara apa yang dapat mereka lakukan sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan. Pembelajaran scaffolding merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik mampu mengerjakannya sendiri. Scaffolding sebagai taktik bantuan belajar atau asisten learning dapat dilakukan pada saat merefleksi tugas-tugas belajarnya. Kemudian berikut penerapan scaffolding pada kelas 9G di SMPN 10 Jember. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik agar peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, sementara guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping di kelas 9G. Yang kedua, pada saat kegiatan pembelajaran, guru melakukan kegiatan dengan berdiskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, pada saat kegiatan awal, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, guru menampilkan media pembelajaran yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar serta membuat peserta didik mampu berpikir kritis. Berikut praktik baik yang dilakukan oleh guru pada kelas 9G. Di sini guru menyusun kelompok belajar untuk kelas 9G, di mana setiap kelompok beranggotakan 5-6 peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Di setiap kelompok minimal satu peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjadi tutor teman sebaya dalam kelompok tersebut. Di sini, guru menampilkan presentasi tentang listrik statis, kemudian guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik pada peserta didik untuk didiskusikan pada kelompoknya.
Di sini juga guru memberikan bantuan secara penuh terhadap peserta didik yang benar-benar mengalami kesulitan. Selanjutnya, bantuan tersebut lama-kelamaan akan dikurangi hingga dihilangkan sampai peserta didik tersebut dapat menyelesaikannya sendiri. Guru menjelaskan materi kepada semua peserta didik dan memberikan peluang tanya jawab apabila terdapat materi yang belum jelas atau dipahami oleh peserta didik. Di sini guru juga memberikan tugas dengan catatan peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakannya dapat meminta bantuan teman sebaya yang ditunjuk sebagai tutornya di kelompoknya. Selanjutnya, guru mengamati aktivitas belajar peserta didik dan memberikan penilaian kepada peserta didik. Guru dan peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran untuk menetapkan rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Hasilnya dicapai terkait penerapan scaffolding pada CPD yang diterapkan di SMPN 10 Jember khususnya di kelas 9G, yaitu yang pertama, dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari dan temannya juga dapat membantu menjelaskan materi tersebut. Yang kedua, guru mengkondisikan peserta didik dalam kelompok agar terjadi interaksi belajar antara peserta didik yang dapat meminimalisir kesenjangan antara peserta didik yang mampu dan kurang mampu dalam memahami materi. Yang ketiga, setelah dilakukan penerapan pembelajaran dengan pendekatan scaffolding pada peserta didik, membuat peserta didik senang dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, dengan pembelajaran di luar kelas, peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan eksplorasi sehingga dapat mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang kelima, untuk mengembangkan kreativitas peserta didik di alam terbuka dengan memanfaatkan sumber di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan tanya jawab juga merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif. Selain itu, scaffolding dapat merangsang kepedulian peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CPD, penulis mereplikasikan pembelajaran pada praktik pembelajaran terpilih pada PPL 1 yang dilaksanakan di SMPN 10 Jember, khususnya kelas 9G. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.